Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan dia pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk 3 altcoin. Itu ada PP, ada Doge, dan juga ada Shiba teman-teman ya. Jadi happy weekend, selamat hari Minggu teman-teman ya. Hari ini udah Minggu lagi, besok udah Senin lagi. Dan di hari Minggu ini sebenarnya tadi pagi itu sempat naik lagi ya untuk altcoinnya. Nah, sekarang baru adanya koreksi tipis-tipis. Ethereum ini tadi udah di 2.500-2.600 teman-teman ya. Dan di 7 hari terakhir pun Ethereum udah 36-37% kenaikannya teman-teman ya. Hampir 40% dalam satu minggu. Kemudian kalau kita lihat dari top 10-nya ini kayak ada Dogecoin juga tadi pagi masih lanjut naik lagi ya. Nah, ini Solana juga. Cuman yang masih belum bagaimana naiknya itu sebenarnya BNB sama XRP nih teman-teman ya. Kalau kita lihat per 7 hari yang terakhir, terutama XRP sih ya, naiknya itu masih malu-malu kucing teman-teman ya. Jadi hopefully XRP mungkin di next week bisa di atas 2,5 dolar lah ya, tembusin dulu 2,5 dolarnya. Dan per hari ini saya bikin video ya, Fear and Greed Index juga berada di level 75 which is great ya. Ini OTW ke extreme greed teman-teman. Altcoin season juga berada di level 36 ya. Dan ya, jadi kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga Sui. Kemudian sebelumnya ada Bitcoin dan juga Ethereum. Oke. So kita akan mulai dari PP dulu. Nah, PP ini secara daily sebenarnya ini percobaan pertama pada 9 Mei. Ya, dia testing di area supply sini ya, sebelumnya juga menjadi support di area 0,001384 sampai 1466. Itu reject lumayan strong teman-teman. Ya, kita lihat nih. Ya, bikin tail candle cukup panjang, kemudian nextnya lagi dibablas naik teman-teman. Retest lagi baru sekarang adanya rejection ya, walaupun ya rejectionnya ini belum makan dari bull candle yang closing tadi pagi itu untuk PP. Jadi so far progresnya pun dari terakhir saya update video ini bagus banget teman-teman ya. Jatuhnya sebentar ya, ini jatuhnya ini kan high sebelumnya ya, ini udah mampu di break and retest terhadap golden ratio dan juga previous SNR nih. Area pertama ya di sekitar 0,0076 dolar lah, sekitar area itu, kemudian pum meletus teman-teman harganya, pumping ya. Jadi udah bagus banget untuk si PP. Kemudian di sini udah ngelewatin area 1 dan area kedua. Dua zona sini udah mampu di break sama PP. Kemudian next area target di sini yang ketiga, ini baru dia adanya rejection tipis-tipis teman-teman. So at least kalau memang dia akhirnya dapat retracement dulu pun ya, kita simpelnya kalau melihat secara zonasi kita bisa pantau di 0,0143 sampai 0,01101 dolar. Ya memang cukup jauh. Kalau kita lihat dari internalnya ya teman-teman seperti ini. Kita geser dulu ke samping biar kelihatan angkanya. Kemudian kita tambahkan di 0,3. Nah, ya, ini terdekatnya itu di sekitar 0,01159 dolar, sekitar area itu terdekat. Kemudian di box putih yang tadi saya mention ke teman-teman itu di sekitar retracement 0,6 sampai 0,5. Jadi memang di situ adanya confluence of area support untuk PP. Kalau saja PP itu mendapatkan retracement terlebih dulu, teman-teman. Ya, ini secara daily dan internalnya. Ya, jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5 bull candle, kalau memang akhirnya dia koreksi dulu nih ya, besok koreksi dulu kayak begini ya, retest dulu ya, ini berpeluang untuk akhirnya di break hopefully ya teman-teman ya, untuk ngejar next target. Nah, next targetnya di berapa, tipis dulu aja sih teman-teman, ini dulu aja, bisa pantau di area ini dulu aja ya. Ini di sekitar 0,01597 sampai 1629 dolar, ini dulu pantau terdekat ya. Kalau break dari situ ya baru teman-teman bisa melihat untuk beberapa range target seperti di sini ya, 0,01850 sampai 1893. Terakhir kali kena reject pada 18 Januari, itu strong ya. Rejectionnya di sekitar 0,02031 sampai 2099 dolar. Jadi bisa diperhatikan 1, 2, 3 next area target untuk yang nanyain PP. Berikut juga dengan area target kalau memang dia mendapatkan retracement dulu secara daily. Ya, minimal kalau kita lihat time frame 4 jamnya pun ya, 4 jam ini udah bikin tail candle, perlahan dia naik baru rejection. Ya, ini terdekatnya memang secara Fibo tadi retracement 0,3 plus di sini ada MA21 nih. Ya, jadi teman-teman bisa pantau ini naiknya bertahap. Kita lihat ya momentumnya bertahap secara weekend. Somehow di akhir adanya rejection. Kalau memang dia di bawah turun dulu, ini bisa dipantau. Sekali lagi
before dia mungkin akan retest kembali ke area previous high-nya dia. Ya baru itu penentuan. Ya semoga mampu break, kalau nggak mampu break mungkin bisa kita memasuki fase koreksi yang lebih jauh lagi. Ya, tapi kalau misalkan secara momentum memang dia masih se-strong itu untuk PP, ya mungkin kita bisa pantau aja area target terdekatnya before dia melanjutkan penguatannya untuk PP. Ya. Doge. Nah, Doge ini terakhir juga dibahas di seminggu yang lalu ya, teman-teman. Ya di dalam Bradley West pattern-nya di sini 1 2 3 kena touch. Kemudian akhirnya rally, closing bullish banget. Ya ini sempat adanya liquidity sweep ya atau grab di 9 Mei. Kemudian nextnya lagi, wah kena pump teman-teman nih. Tadi pagi guys, lihat tadi pagi nih, panjang banget ya satu candle ini, closingnya bagus banget. Dan kalau kita ukur sebentar guys, mana dia? Nah ini, ya satu candlestick aja ini dari wick bawah ke wick atas itu 23,45% guys. Satu bull candle yang closing tadi pagi nih, di closingnya di 0,25065 dolar nih. Strong banget guys Doge ya. Jadi kalau sekilas melihat Doge ini kalau area-areanya kan ini terakhir udah kita pantau ya, area-area yang bisa kita perhatikan untuk Doge sebelumnya adanya bullish divergence juga. Dan ini kalau kita lihat secara simple terbentuk seperti sebuah inverse head and shoulder teman-teman, dengan area neckline itu di sini. Dan ini dibablas ya, ini sempet adanya false break atau enggak false break, maksudnya bikin tail candle walaupun nggak terlalu panjang ya pada 9 Mei. Tapi di weekend khususnya tadi pagi nih closing bagus banget guys, langsung lanjut naik gitu, nggak adanya retracement. Misalkan kan ini udah bikin tail candle ya, kemudian dia retest dulu lah di MA21 sebelum dia lanjut up kayak gini, tapi nggak ada teman-teman ya, aksi retracement kayak gini nggak ada, malah kita lihat closingnya bull banget. Sekarang untuk Doge kalau kita ukur ya menggunakan secara chart pattern lah teman-teman ya, kan kurang lebih di sini untuk neckline-nya, kemudian kita ukur kalau dia break ya kurang lebih akan hit ya target maksimal secara chart pattern itu di box orange selanjutnya. Ya ini di 0,2735 sampai 0,287 dolar. Teman-teman, itu menjadi next target maksimal kalau kita berbicara secara chart pattern inverse head and shoulder-nya. Nah, sekarang kan kita lihat setelah closing bullish banget dia bikin tail candle. Ya, di sini ada tail candle tercipta pada 21 Februari. Ya, dia belum mampu lewatin area tersebut dan akhirnya dia mendapatkan rejection nih. Ya, nggak cuma Doge ya, untuk saat ini beberapa altcoin juga turun juga setelah dia pumping kayak gini. Ya mungkin kalau kita melihat secara candlestick saja, teman-teman. Oke, kita ambil dari ke high-nya. And ya, kita bisa melihat di sini jaga-jaga untuk area range bawahnya itu di 0,6 0,7, teman-teman. Ini menjadi area pantauan. Kalau kita lihat cuma secara candlestick saja, yaitu di 0,215 sampai 0,2249 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan untuk secara daily-nya. Ya, kalau memang trennya sekuat itu. Kalau di situ bablas ya udah, kita akan revisit kembali atau retest kembali di area neckline dari si inverse head and shoulder tadi teman-teman. Nah, di sini ya 0,194 sampai 0,20485 dolar. Ya cuman memang untuk saat ini range-nya masih terbilang cukup jauh. Mungkin ini dulu area terdekatnya. Jadi kalau misalkan di sini pun dia mendapatkan retracement dan somehow retracement yang ada pun di sini udah mulai bertahap, ya ini bisa dimanfaatkan, mungkin bisa ngelit Doge ke next area target potential ya. Ini terakhir kali juga dapat reject strong ya di bulan Februari awal dan di pertengahan nih, 2 kali di retest sebelum akhirnya dia lanjut turun signifikan gitu. Jadi kalau saya pribadi lihat ya ini tanda-tanda kebangkitan Doge ya, dengan beberapa ataupun mayoritas altcoin lainnya untuk mengejar next area target. Dan ya ini sekali lagi bisa menjadi opportunity yang kita dapatkan di bulan ini ya. Hopefully Mei-nya ini hijau lah dulu teman-teman ya, nggak usah muluk-muluk, kita nggak ngomongin new ATH, previous ATH dan lain sebagainya. Ya udah, ini target terdekat dulu deh, dia hit di situ aja udah bagus banget gitu ya. Ini lewat gitu, next target di sini 0,31 sampai 0,3327 dolar. Itu dulu aja teman-teman. Nah itu sama, kalau ini udah mampu di break baru nanti kita update lagi, re-update lagi untuk videonya ya. Jadi udah cukup jelas untuk Doge area-area tahanan terdekatnya. Minimal kalau secara time frame 4 jam ya 4 jam di sini pun akan disusul dengan MA21 nih, garis biru ya. Jadi memang box putih pertama yang tadi saya mention ini pas banget ternyata guys tuh. Akan disusul dengan MA21 plus di sini sebelumnya dia ada creating base sedikit sebelum lanjut naik nih. Nih
kalau saya highlight teman-teman ya, dengan warna kuning deh. Nah, tuh ya di 0,221 sampai 2249 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan terdekat untuk Doge yang nanyain Doge. Area pantauan terdekatnya berapa dan next area targetnya berapa. Tentu teman-teman kalau misalkan mau memanfaatkan jangan lupa pasang stop loss. Kita akan bahas SIBA ya, ini jadi pembahasan terakhir kan. Ya SIBA terakhir kali ini kita lihat adanya liquidity sweep ya yang tercipta nih di awal April. Somehow dia up dan ketahan ya di area strong resistnya di sekitar 0,0015 dolar, sekitar range area itu. Kemudian dia turun dan ini menjadi area pantauan kemarin ya. Sempat dia lewatin nih ya, sempat dia lewatin dan tes di previousnya dia sebelum dia pump ya, di sini dia malah retest sedikit lebih bawah, bikin tail candle aja. Kemudian akhirnya baru dapat pump gitu ya, nggak semerta-merta cakep dia ketahan di sini kemudian up, dia masih testing ke level area bawahnya sebelum dia mendapatkan rally-nya kembali. Dan somehow akhirnya area pertama ini mampu di break sama SIBA ya. Ini coba saya adjust sedikit nah areanya. Kemudian ini jadi next targetnya dan udah di testing. Baru sekarang adanya rejection. Ini di sekitar 0,0167 sampai 0,01723. Ya 1723 dolar. Ini menjadi next target yang sekarang udah di testing dan so far dapat rejection ya. Jadi simpelnya kalau memang kita lihat ya ini kan resistance sebelumnya become support nih. Nah, tuh cukup clear. Kemudian kita gunakan lagi nih Fibo dari lowest tuh highest-nya. Ya, satu swing. Dan ya di situ adanya Fibo atau retracement 0,3 nih. Pas banget nih teman-teman di box warna putih yang saya mention ke teman-teman. Nah, baru lebih bawahnya tuh di retracement 0,5 dan 0,6 di sekitar 0,01421 sampai 1480 ya. Untuk yang nanyain area-area SIBA. Ini kayak nanyain SIBA. Dan area yang lebih bawah mungkin saya markingnya dengan warna hijau aja. Nah ini ya, jadi teman-teman setelah melihat oke, dia udah pump kenceng kayak gini ya, ini bisa menjadi dua area target pantauan teman-teman. Jadi kalau misalkan dia retest ke sini pun ya hopefully dia adanya rebound atau ya mengambil sedikit lebih bawah ya. Ini semua adalah part of correctionnya dia sebelum dia lanjutin rally-nya lagi lah. Ke next area target di berapa di sini? Belum saya hilangin teman-teman ya. 0,019 sampai 1952 dolar. Ya, karena terakhir di situ dapat rejection strong nih pada akhir Januari 2025 ya. Itu bisa menjadi next area target yang nanyain SIBA. Jadi kita nggak ngomongin bakalan ke ATH lama ini dulu. Balik lagi saya akan ngomongin target secara short termnya dulu aja. Short term sampai mid term. Kalau dua area yang mampu di break baru nanti kita akan update lagi ya. Jadi palingan itu teman-teman untuk SIBA dan juga Doge ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa Anda kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa teman-teman.